Tim Jatanras Polda Bangka Belitung menggerebek seorang residivis di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. TA ditangkap lantaran membantu temannya H melarikan diri dari lapas narkotika Pangkal Pinang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Berdasarkan keterangan TA, H sudah pindah persembunyian ke sebuah kontrakan di Pangkal Pinang. Polisi kemudian menggerebek sebuah kontrakan tempat buronan H bersembunyi. Selama buron, H telah melakukan pencurian di sejumlah TKP di Bangka Tengah dan sekitarnya. Tim Jatanras berupaya mencari informasi untuk mencari keberadaan Ru alias Husein yang diketahui juga telah melakukan kejahatan beberapa TKP itu di wilayah Bangka Tengah dan juga menjadi buron. Sebelumnya, H melarikan diri dari lapas narkotika kelas 2 Pangkal Pinang dengan cara memanjat tembok belakang lapas setinggi 6 meter. Menggunakan pipa paralon sepanjang 2,5 meter pada 13 Februari 2022 lalu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan. Gagal mencuri sepeda motor, 3 pelaku percobaan pencurian babak belur dihakimi warga Sawah Besar, Jakarta. Wajah ketiga pelaku sudah menjadi incaran warga lantaran video rekaman upaya pencurian telah disebar warga melalui pesan singkat. 3 pemuda yang diduga kuat spesialis pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berkutik saat digelandang warga di Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin sore. Warga meringkus ketiga terduga pelaku pencurian sepeda motor ini berkat rekaman kamera pengawas CCTV. Karena pada Minggu malam, satu dari ketiga pelaku terekam sedang berupaya mencuri sepeda motor yang terparkir di depan warung kelontong, namun gagal. Warga bisa menangkap terduga pelaku dan kedua rekannya saat sedang santai tak jauh dari lokasi kejadian. Ada orang sini tetangga yang ngelihat salah satu yang mau eksekutor gitulah, yang mau udah pokoknya motor kakak saya udah di kotak-atik gitu. Tapi dia bingung, gemboknya tuh kebanyakan, dia bolak-balik duduk gitu. Meski ketiga terduga pelaku telah diserahkan ke Polsek Sawah Besar dengan bukti rekaman CCTV, namun polisi tidak menahan ketiganya dengan alasan sepeda motor incarannya belum bergeser atau berpindah tempat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri besi penutup saluran air di kawasan Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku beraksi pada sore dan dini hari saat lokasi sepi dari warga. Terekam dari kamera CCTV, aksi 2 orang pelaku yang mengendarai motor bebek matic menggasak 3 buah besi penutup saluran air sepanjang 5 meter di kawasan permukiman warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pencurian ini terjadi pada sore hari dan dini hari saat lokasi sepi, tidak ada warga yang melintas. Menurut salah satu warga, lokasi tersebut memang rawan aksi pencurian. Yang kedua kalinya saya nggak tahu ya, tahu rekaman CCTV tuan rumah aja. Apakah di wilayah ini sering terjadi pencurian? Iya, di warung saya juga pernah ada yang nyuri galon aqua. Atas peristiwa ini, warga berharap petugas kepolisian sektor Cengkareng dapat melakukan patroli rutin agar kasus pencurian tak lagi marak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 perampok beraksi di sebuah minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta. Pelaku mengancam pegawai toko dengan senjata api dan juga bensin. Kamera pengawas merekam 2 rampok bersenjata api di sebuah minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi jam 12 siang saat kondisi di wilayah itu sedang ramai. Satu pelaku berpura-pura membeli air mineral, kemudian pelaku lainnya juga melakukan hal yang sama. Satu pelaku tiba-tiba menodongkan senjata api ke arah pegawai kasir, sementara pelaku lainnya menyiram bensin ke pegawai minimarket. Saat korban terpojok, pelaku mencuri uang jutaan rupiah. Dia masuk dulu beli aqua, terus pas dia udah bayar ke sini, baru temennya yang di itu masuk. Oh, temennya masuk? Iya, ikut juga. Dia berdua beli aqua, berarti? Beli aqua juga dia.
terus disuruh ngambil aqua, dia ngambil aqua ke sini, terus dia bayar, terus dia nggak langsung pergi, kayak nunggu gitu. Pas udah nunggu mungkin kayak ngeliat sekitar udah kosong, nah dia langsung ngeluarin senjata gitu aja langsung depan mata saya. Kasus perampokan kini ditangani personil dari Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aktor Iko Uwais dipolisikan terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang desainer. Kasusnya kini ditangani jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Iko Uwais dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota karena dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang desainer bernama Rudi. Kasus ini dipicu permasalahan soal pembayaran jasa desain interior antara korban selaku penyedia jasa dengan Iko Uwais. Rekan Iko, Firmansyah, yang diduga turut serta menganiaya juga dilaporkan. Keduanya akan diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian Iko Uwais bersama dengan Firmansyah dan Audi, ya, istri daripada Iko Uwais, menghampiri korban dan saksi. Saksi ini istri korban, ya. Setelah itu terjadi cekcok ya. Setelah cekcok, lalu saudara Iko Uwais dan Firmansyah langsung memukul korban hingga korban mengalami luka-luka. Pemerintah resmi naikkan tarif listrik pada 5 golongan pelanggan non-subsidi. Informasinya usai jeda, hanya di iNews Malam.
Usai kerusuhan konser live musik grup band Strada, polisi olah TKP di Seven Sky Lipo Mall Jogja dan di area parkirnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kerusuhan diduga akibat provokasi dari penonton yang tidak bisa masuk ke lokasi konser. Alasannya karena tiket konser di loket telah ditutup petugas dan jumlah penonton juga sudah mencapai jumlah maksimal. Lantaran kesal, penonton yang tidak bisa masuk meluapkan emosi mereka dengan melempar dan merusak fasilitas di sekitar area konser. Menurut polisi, panitia penyelenggara tidak meminta izin pada pihak berwajib terkait penyelenggaraan konser musik ini. Dari kegiatan itu, panitia juga tidak ada pemberitahuan tidak ada. Ya, dengan keadaan kejadian itu, anggota saya Bobi melakukan responsif kaitannya dengan permasalahan itu dan laporan dan datang dan dia menyampaikan kepada saya ya, dan kita tidak lanjuti untuk datang TKP biar tidak ada korban yang lebih parah. Konser musik bertajuk Malam Ambiar yang digelar di rooftop Seven Sky Lipo Plaza Yogyakarta Minggu malam berakhir ricuh. Pengunjung konser mengamuk, melempar barang-barang dan merusak sejumlah fasilitas di area konser. Selain menyebabkan sejumlah penonton terluka, insiden juga mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas seperti pagar parkiran, kaca, kursi, dan juga lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di ibu kota meningkat dalam beberapa hari terakhir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk meneliti demi mengungkap penyebab peningkatan itu. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah jadi 591. DKI kembali menjadi penyumbang kasus terbanyak sebanyak 348 kasus. Untuk mengetahui penyebabnya, Wakil Gubernur DKI telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk meneliti. Riza juga meminta warga Jakarta terus menerapkan protokol kesehatan ketat saat beraktivitas di luar rumah dan juga melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster untuk mencegah kasusnya semakin meningkat. Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan terus melakukan penelitian, ya. Memang ada peningkatan di beberapa hari ini, ya. Tapi alhamdulillah masih, ya, mudah-mudahan tidak ada angka kematian. Sampai hari ini 0 kematian, ya. Yang paling penting masyarakat, ya, sekarang kita hidup sudah seperti normal kembali, ya, bekerja, belajar dan lain-lain, beraktivitas. Kami Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif listrik untuk kuartal 3 2022. Penyesuaian tarif listrik dilakukan pada 5 golongan pelanggan non-subsidi. Pemerintah resmi memutuskan untuk menaikkan tarif listrik. Penyesuaian atau kenaikan tarif listrik dilakukan pada 5 golongan pelanggan non-subsidi. Pelanggan yang mengalami kenaikan tarif, yakni golongan R2 berkapasitas 3.500 hingga 5.500 volt ampere, hingga golongan P2 yang bertenaga 200 kV ampere ke atas. Penyesuaian tarif listrik dilakukan menimbang perubahan sejumlah indikator makro, salah satunya Indonesian Crude Price atau ICP, dan berlaku mulai 1 Juli 2022. Selain itu, penyesuaian dilakukan memperkecil kompensasi yang dilakukan pemerintah. Hingga akhir tahun, kompensasi yang disiapkan mencapai 65 triliun rupiah. Dirjen Tenaga Listrik adalah mengoreksi bagaimana bantuan pemerintah yang saat ini sebagian ada yang masih belum tepat sasaran, yaitu diterima oleh rumah tangga dengan ekonomi mampu, kemudian dikoreksi agar betul-betul bermanfaat bagi rakyat rumah tangga yang ekonomi lemah. Dampaknya memang sebesar 3,1 triliun pengurangan dari kompensasi yang saat ini langsung ditanggung oleh rumah tangga ekonomi lemah. Dalam hal ini dampak terhadap keuangan PLN hampir tidak ada, tetapi ini lebih dari bagaimana pemerintah mengelola agar bantuannya betul-betul tepat sasaran bagi keluarga yang tidak mampu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Jokowi sudah merestui kenaikan tarif listrik sebagai respon pemerintah atas lonjakan komoditas energi. Presiden sudah setuju untuk berbagi beban untuk pelanggan listrik di atas 3.000 volt ampere. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif listrik yang akan ditetapkan pada 1 Juli mendatang. Beragam reaksi datang dari sejumlah masyarakat. Mbak, mohon dia sama pemerintah, kondisinya kita kan saat ini masih baru dari pandemi, ekonominya lagi kurang baik gitu kan, jadi kayaknya jangan terlalu ini, karena dari sembakonya aja, pangannya kita kan lagi pada meningkat terus semua. Berarti harapannya sama pemerintah tolong jangan dinaikkan. Ya, aduh jangan naik-naik terus dong, banyak yang naik ini, naik berat badan aku aja udah naik, listrik naik lagi, pusing kan. Aduh udah deh, pokoknya buat pemerintah nih jangan naik titik, udah nggak ada koma, oke? Kalau bisa pemerintah lebih bijaksana lah ya. Semuanya harga naik, bahan baku naik, material rumah naik, properti naik. Terus kalau listrik naik, terus gimana? Yang lebih konsen sih masyarakat yang di bawah ya, kasihan lah ya kalau bisa. Puluhan tahun menabung, suami istri penjual kerupuk di Jombang akhirnya bisa pergi haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi.